Saya ada 7 orang. Iya. Saya dijulukin waktu itu si Pitung, nama saya. Itu harus diuntal, ditelan. Itu berdarah Oh, di itu sini. medianya. Mulut gak boleh, langsung gini. Tingkat level. Iya, naik level. Naik level, diajak nyolong motor. Yaitu curanmor. Iya, udah berat. Terus sampai singkat ceritanya tahun 2005 itu masih 2005. Saya ada 7 orang. Iya. Saya dijulukin waktu itu si Pitung, nama saya. Saya 7 orang ini kecil lacap, cari orang pinter diisi. Oh, ngisi badan. Oh, Isi. pernah berarti Gus pernah ngisi gitu juga. Pernah, dan sekarang malah menjadi pengisi. Astagfirullah. Dulu mencari isian, sekarang pengisi. Iya. Di situ saya kecil lacap sama nenek-nenek itu, orang pinter itu dikasih ujung tanduk rusa yang perjaka, yang hitam, itu jarang. Itu harus diuntal, ditelan. Itu berdarah Oh, di itu sini. medianya. Medianya Ya, harus ditelan. perantaranya, iya. Itu nggak boleh nyentuh gigi, lidah nggak boleh, mulut nggak boleh, langsung gini, ya. Dan di situ berdarah. Setelah itu saya langsung diminumin racun, satu gayung. Jadi satu orang itu satu gayung racun, dan nggak fatal ya. Iya. Cuman pusing. Setelah itu digantung. Awal mati saya. Terus setelah disentuhkan di tanah, ditutup daun pisang, hidup lagi. Oh, gokil. Gokil. Dan itu awal-awalnya mau nakal, cari isian itu. Terus setelah tes itu nggak ada tes bacok, tes ini enggak sih, tes sayat enggak. Enggak. Terus Langsung tes tembak. di situ. Ya karena kami semua bawa tembak, bawa pistol api, rakitan. Waktu itu belinya di Jepara. Satu pistol itu waktu zaman itu kurang lebih 4 jutaan rakitan. Nah, sekarang masih ada pistol rakitannya, cuma di sapi tank saya buang. Iya, saya buang di sapi tank. Saya kasih kantong plastik, saya kasih saya ikat pakai bendrat kawat itu. Saya bandulin pakai batu bata, saya cemplungin, plung. Saya rasa sampai sekarang masih ada. Itu kenapa saya kantongin plastik supaya tidak berkarat. Itu karena air di dalam kan. Itu barangkali berguna waktu untuk melawan penjajah atau apa kan gitu. Nah, Cuman siapa yang mau ngambil juga Gus di Spiteng? nah di situ udah mulai kenakalan pertama, curan dan lain-lainnya sempat ketahuan. Tapi tetap kami itu melawan dan sebagainya, dan kami sudah 7 orang ini, satu tim ini sudah dibekali seperti itu. Ketua saya namanya Kancil, tapi sudah meninggal polisi karena tembak-tembakan di depan rumah. Ibunya sendiri yang ngasih tahu kelemahannya. Itu waktu itu. Sebetulnya 7 orang ini kelemahannya sama semua. Saling temen bisa sebetulnya. Iya benar. Tapi enggak. Dan di situ terus akhirnya kan kerjasama sama mafia. Karena penadah di Jepang. Itu rumah saya yang sekarang menjadi Padepokan di Demak, Padepokan pertama karena sekarang pindah di Ngawi, Jawa Timur. Itu dulu Oh, iya, BB. Iya. Dan di situ sebelum dikirim ke Jepara. Singkat ceritanya saya buruan polisi. Yang keempat itu saya pernah minjem motor. Belum. Detik-detik terakhirnya saya buruan. Karena di Jawa Tengah data saya masih ada sampai sekarang. Iya. Tahun 2005 itu terbesar di Jawa Tengah nomor 1. Levelnya nomor 1 di Jawa Tengah terbesar. Itu tim saya. Di bawah diklik aja, di komputer klik. Ada 7 orang, ketua kancil 7 itu saya si Pitung SCN. SCN itu nama asli saya. Gitu. Nah, dan di situ saya punya teman almarhum namanya itu punya pacar orang Cina namanya Kiki. Ya. Barangkali atau temannya Kiki nonton. Ya, mohon maaf. Ini saya cuma cerita masa lalu. Wisata masa lalu. Wisata masa lalu ya.
Saya tidak pernah merasa diri saya keras, tapi kalau ditantang, insya Allah saya lari. Menghindar. lari ke masjid gitu kan. Amin. Nah, dan di situ saya ternyata selingkuh. Si Teguh itu diselingkuhin lah. Iya. Saya diajak mabuk. Saya dibekalin sama Teguh itu sepanjang gini. Masih ada sarungnya itu pistol. Saya suruh bawa saya itu pakai motor saya ke Telogosari daerahnya. Saya bonceng, dia nyetir. Dan di daerah Telogosari pertama di rumahnya nggak ada, saya ketok-ketok nggak ada orangnya. Yang ketemu neneknya sama ayahnya. Terus saya di kos-kosannya nggak ada juga. Cuman ada bekas habis masak mie Indomie. Nah, setelah itu si Teguh itu punya feeling kayaknya di warnet. Di telepon itu ada berisik gitu kan, ada cowok dan sebagainya. Udah disamperin, tahu ini daerah mana gitu kan. Di situ disamperin ke daerah Telogosari, dicegat di gang, depan gang. Setiap orang lewat gang itu dicegat. Harus buka helm, saya yang nyegat. Harus buka helm. Kalau salah orang ya saya persilahkan, salah orang saya persilahkan. Waktu itu kejadian si boncengan sama selingkuhannya. Dibuka helmnya, si Teguh itu, "Lah ini," langsung dihajar jebret. Berantem. Saya kan duduk nih seperti ini duduknya di trotoar. Nih duduk liatin aja temanku berantem. Kepala saya bagian sini ditendang, pak gitu. Sama Teguh temanku ditendang. Sambil ngatakan bahasa Jawanya, "Kowe iki matane micek, kancane rekoso, gelut koyo ngene, orangnya wangi." Kata-kata kalau bahasa Indonesia, kamu itu matanya buta, temenmu lagi susah payah berantem, kamu diem aja. Saya langsung ambil itu pistol dari belakang punggung sini, langsung saya tancap, krek, berbalik saya sobek, krek gitu. Dulu itu ya, ini dulu cerita dulu ini, jangan nantang saya sekarang, takut saya. Ini dulu cerita dulu, masya Allah. Nah, di situ ternyata paginya saya dicari Serse ya sama Intel Semarang Timur, dicari ke rumah nenek saya, ke rumah bule saya, tante saya. Dan ternyata saya itu habis main di rumah teman saya. Dan siangnya saya main ke SMK, namanya SMK apa ya, lupa, di Meranggen itu SMK apa ya, lupa saya itu. Semeyabak ya, di Semeyabak khusus cewek-cewek. Lah main di situ, cari lihat cewek-cewek lah gitu kan, yang bening-bening ya, jiwa muda. Nah, di situ saya pinjem motor teman saya, anaknya Pak Lurah. Lurah daerah Telogosari. Daerah Tegowanu, perbatasan Di situ bensin full. Saya motor-motoran sampai sore habis bensinnya. Saya malu mau mulangin. Saya bingung cari duit kan, nggak ada teman-teman lainnya yang punya duit mau utang, nggak ada. Akhirnya saya putuskan besok aja lah. Lah ternyata dibawa teman saya yang punya rumah ini untuk main, ketahuan sama yang punya di jalan itu, langsung saya dicari. Habis itu saya dijebak, dibawa sama temanku yang bawa motor ini ke depan pabrik yang baru baru dibangun. Ternyata di situ sudah dicegat 8 orang saya. Saya dipukulin, dihajar 8 orang, bang, saya sampai merangkap. Di situ ada suket rumput ya, rumput gini-gini. Saya udah depan saya ini ada batu bata merah, itu lagi numpuk-numpuk mau buat bangunan. Udah saya begini, saya dipukulin masa bodoh, terus tangan saya ke batu bata. Tidak sengaja saya refleks begini, prak, ternyata pas kepalanya si anak lurah ini yang punya motor. Dia jatuh, saya tekek, saya cekik gitu kan, saya pukul. Saya dipukulin dari belakang, ceprok, saya ditonjokin kan. Terus saya angkat, saya cekik saya di belakangnya, saya sandra ceritanya, saya bilang, "Lu kalau mau mati silahkan, tapi kalau lu mau hidup, bilang sama temanmu suruh kabur, suruh minggat." Setelah itu minggat semua. Di situ sudah kosong kan, nggak ada orang. Saya tendang pantatnya itu, saya tendang, jret, dia jatuh, mau tabrak motor, kepalanya itu jatuh, brek, saya lari ke sawah. Dan di situ saya mau pulang, sudah bengap semua kan di sini. Saya telepon sama adik, karena saya kan di rumah sendirian sama adik. Nah,
Dan di situ saya dikatakan sama adik, Mas, sampai dicari polisi, itu rumah nenek dijaga sama polisi dan begini. Sampai di mana? Saya di masjid ini, udah. Ini saya lagi benerin muka saya. Tolong bawakan pakaian saya. Saya minta duit 200. Adik saya menjual namanya HP. Dijual, digadekan untuk ngasih ke saya. Saya kaburlah ke Klaten. Itu ke Klaten, ke tempatnya kelahiran ayah. Diajaklah ke Kalibata. Saya merantau. Oh, dari situ ke Jakarta gitu. Ke Jakarta. Di Kalibata ternyata paman saya punya utang kasbon di warung-warung. Kan kuli bangunan. Itu. Saya suruh pulang, saya tutup utangnya. Kerja 2 bulan, sisa 12.000. 12.000 ternyata saya mendapatkan kabar tetangga ada yang kerja di Tanjung Priok. Buat lapangan peti kemas, ya, peti kontainer. Sebelah utaranya makam Mbah Priok. Itu sebelum kejadian perang Mbah Priok. Nah, di situ tetangga saya ini punya masalah di situ. Karena gara-gara dia itu suka nyolong besi. Nah, ketahuan dipukul TNI. Saya yang bertanggung jawab juga. Saya suruh pulang, saya yang bertanggung jawab. Saya tebus semua, saya tutup dan sebagainya, saya kerja. Jadi seperti kerja bakti itu pengalaman saya di Jakarta pertama kali. Terus singkat ceritanya saya di Kebayoran Lama, di Blok M dan sebagainya. Saya di Tanjung Priok itu sempat kenal sama Alexiis, diajak ke diskotik sampai saya itu berantem sama preman di situ. Sampai kenal sama namanya Bang Kumu. Bang Kumu katakan nggak tahu sekarang sudah masih hidup atau enggak. Bang itu ya dunia copet, dunia apa ya, itu dikenal atau katakanlah abang-abangannya atau bapak-bapakannya lah. Nah, di situ akrab sama saya dan akhirnya saya punya sedikit apa ya, pemasukan dari apa sih, dugem diskotik. Pemasukan dari situ. Terus saya ketemu sama namanya Cina Australia. Saya nggak menyebut namanya di sini karena masih sampai sekarang kabarnya masih aktif di dunia ngedar obat, ya, menyebarkan obat gitu. Nah, obat. Saya akhirnya menyebarkan itu selama 2 minggu dan akhirnya saya punya wilayah di daerah Tanjung Priok. Akhirnya aku fokus ke menjual atau menyebarkan, itu menyebarkan. Kurir lah, kuda gitu. Awalnya kurir, setelah itu saya menjadi apa ya, katakanlah si pemasok. Ya, orang kepercayaan karena si orang Australia ini, Cina Australia ini anaknya kan ada anaknya cewek, ada yang kuliah di Australia. Itu sempat saya jemput juga, jemput di Surabaya dulu. Nah, kalau masalah berantem dulu saya itu pertama kali saya berantem memukul kepalanya nenek saya. Berat. Kepala nenek saya pukul karena saya pulang main itu saya mampir ke tempatnya nenek, ke rumah dulu, adik saya tanya nggak ada masak, katanya mau ke tempatnya nenek. Ke tempatnya nenek saya malah diomel-omelin dan akhirnya paling bagian pilingan sini. Ya sakit ya, dan tulang ini tangan kanan, tulang kelingking saya yang bagian belakang ini sampai bengkok sampai sekarang. Coba dicek nih bengkok nih. Ketara. Ini kan, ini lurus. Ini bengkok ini. Ini kualat lah ceritanya. Kualat mukul nenek. Dan yang kedua mukul karena waktu tahun itu bapak juga pulang. Bapak itu juga paranormal kan bapak saya kan. Di situ saya pukul sempat pingsan juga. Awalnya saya tidak takut sama orang itu. Awalnya saya tidak takut sama orang tua dan nenek. Saya berani kok melawan nenek saya berani kok ngelawan ayah kandung saya. Masa saya takut sama orang lain? Bener. Orang yang melahirkan saya saja saya berani. Yang artinya itu lebih kualat daripada berantem sama orang lain kan? Bener. Itu keramat. Saya berani. Masa saya sama orang lain takut? Itu dulu ya tapi ya. Disitulah akhirnya terjadi sebuah namanya main kayak gitu sajam dan sebagainya. Mukul-mukul pakai sajam, taktuk seperti orang apa ya, nyincang kambing ya di situ. Dan orang yang saya
lukai selama ini kurang lebih ada berapa orang ya? Iya. Ada berapa orang, Gus? Dia nggak cocok jadi host ya, Iya. nggak bisa nanya. Bukan di sana ya, bingung. Bingung mau nanya? Iya. Ya udah saya cerita lah, dengerin aja lah. Iya, siap. Ah. Ntar saya juga ada yang mau saya tanya juga. Oh gitu. Iya. Kurang lebih ada 1, 2, 3. Banyak juga, Gus. Enggak sampai 20 sih. Oh, belum. Enggak sampai 20, saya masih kalah sama Bang Katak. Oh, enggak, Gus, enggak. Cuman yang paling parah kejadian berantem saya itu itu berantem di dekat terminal Penggaran, Daerah Pedurungan, Semarang Timur. Itu Semarang Timur. Perbatasan sama Demak, sama Meranggen, deket dari rumah. Di situ bantuin temen sih, temen kan supir angkot ya, bantuin nyariin penumpang, dan rebutan penumpang. Oh iya. Si musuhnya ini orangnya badannya tinggi gede, kepalanya saja itu 2 kali saya ini, 2 kali, orangnya hitam tinggi. Wah, berantem sama teman saya. Oh iya. Berantem sama teman saya kewalahan dan sebagainya. Saya sudah tahu kalau kewalahan. Saya kan habis minum apa itu di warung sambil rokokan. Di situ saya ambil batu, ada batu yang lancip gitu kan. Batu yang lancip, saya lari langsung saya nempel apa, minta gendong gitu loh, meluk si musuhnya temanku ini. Meluk langsung pilingan sini set gitu. Sekali nancep, nempel. Tapi nggak mati. Cuman ya bekas. Bekas itu, dan sekarang orangnya agak Sepeleng. gini ya, mudah lupa gitu loh. Iya. Mudah lupa. Dan di situ dia itu berusaha kabur. Batunya masih nempel dan mau kabur, dihantam truk. Buak gitu. Nggak mati. Kuat juga. Nggak mati, masuk lari. Gokil. Besoknya kasus. Kasus Tapi lagi. teman saya yang kena masuk. Teman saya yang masuk, saya disuruh kabur. Di backup lah, Gus. Iya, karena saya kan niatnya bantuin, walaupun sebetulnya itu yang kena harusnya saya. Iya benar. Itu. Pelaku. Iya. Ya intinya 4 kali ini diintai saya tidur di kamar, tidur gitu. Adik saya kan masih belajar gitu, tidur. Teman-teman saya pada kabur itu lewat jendela dan sebagainya. Saya tidur aja, tapi saya nggak ditangkap. Gokil. Padahal masuk kamar saya. Kok bisa sih? Polisi tahu. Ya demi Allah itu. Tapi Ada semua di rumah. Motor dan sebagainya itu ada di rumah semua. Nggak diambilin. Iya. gokil. Dan, Paham. tapi nggak ngerti juga ya kenapa nggak diambil gitu loh. Dan kenapa saya nggak ditangkap. Dan anehnya 4 polisi tersebut sekarang menjadi murid saya. Sekarang tugasnya di polisi. Itu sekarang yang 3 menjadi murid saya, yang 1 nggak tahu tugasnya di mana. Yang 3 ini sekarang menjadi murid saya. Aktif tapi. Aktif belajar. Dulu masih reserse, sekarang nggak tahu apa itu namanya yang suka keluyuran malam itu. Apa sih? Kayak tim Intai buzzer gitu ya. Kayak buzzer ya. Yang masuk TV-TV itu apa sih namanya? Iya, beda-beda namanya beda-beda. Gus. Beda-beda ya. Iya. Tim elang gitu ya. Iya, Kalau Jawa Tengah kayaknya tim elang ya. Tim elang gitu. Yang suka ini keliling patroli malam. Sekarang tugasnya kayak gitu. Cuman di Polda. Tapi yang mau saya tanya, berhenti dari hal-hal kayak gitu dari tahun berapa, Gus? Itu berhenti tahun 2009. 2009. Iya, 2009. 2009 berarti. Itu ceritanya gini. Saya masih merantau di tahu Mall Sunshine City nggak? Iya, tahu. Saya kerja di situ terakhir. Saya kerja di situ waktu itu bulan Ramadan. Teman saya akrab di samping saya, tidur di samping saya, HP-nya hilang. Saya yang dituduh mencuri. Satu proyek itu menuduh saya semua. Sampai kiai, dukun-dukun paranormal dari Banten, dari Serang, dari ini didatangkan. Saya dicekokin air. Kamu harus ngaku, kalau kamu tidak ngaku perutmu pecah ini. Ya saya minum lah, orang saya nggak nyolong kok. Iya. Saya sudah jujur tapi dipaksa untuk ngaku. Untuk ngaku apa? Udah ngaku. Iya. Kan gitu, aneh. Iya. Ya. Jadi Indonesia itu aneh ya.
orang bukan pelaku Disuruh ngaku. disuruh menjadi pelaku. Iya. Ya nggak mau lah. Iya. Nah, saya langsung di situ karena nggak melembung-melembung perut saya, nggak bengkak-bengkak perut saya. Akhirnya saya dicengkeweng sama orang Prodadi itu. Dicengkeweng, saya dihantam ke itu kan seperti papan-papan gitu ya, di bedeng gitu. Dipentokin ke pinggir, mau dipukulin satu proyek gitu. Saya udah pasrah, silahkan. Saya bisa mati sekarang, tapi ingat, saya bisa lahir kembali dan saya akan menuntut dikala saya lahir kembali. Padahal waktu itu saya nggak ngerti reinkarnasi ya. Saya bilang gitu aja. Nah, di situ saya masih kerja 1 minggu karena saya memburu gajian ya. Gajian, ternyata gajian saya nggak diberikan. Terus akhirnya saya minggat, kabur pulang ke Demak. Ternyata ibu saya juga pulang. Ibu saya dari Malaysia pulang. Nah, kakak saya sekarang tinggal di Jakarta, di daerah daerah Ciganjur. Dulunya tinggalnya di Batam atau Riau, lupa, karena kakak ipar saya itu orang Batak. Itu. Dan di situ kena santet kan kakak ipar saya. Pengen pulang ke Jawa berobat. Santet nih, ini awal dari mulai nih. Oh iya. Mau tobat ini ceritanya. Berarti saya pulang. Semua berawal dari tahun 2009 itu. 2009. Sampai bagus, sampai terjun ke dalam dunia kayak gitu. Iya. Itu. Dan di situ saya diajak ziarah. Pertama kali seumur hidup saya ziarah ke makam waliullah, seperti sampean suka ziarah. Itu saya setuju karena waktu itu saya tobat, saya lewat ziarah itu. Ada sepupu saya Ustadz Nur Rohim itu masuk ke makam Syekh Hasan Abdipuro, daerah Ungaran Nyatnyono, Semarang. Itu pintu dibuka, trek. Padahal sebelumnya saya diingatkan, Dek, kamu itu kotor, kamu harus ucap salam dulu, baca istighfar, sholawat terus. Udah saya lakukan sebetulnya. Saya barisan 2, ke belakang saya itu keluarga saya. Pintu dibuka sama Ustadz Nur Rohim, masuk. Saya mau masuk itu langsung mental, bum. Demi Allah, demi Rasulullah, saya mental, bum. Seperti kita suka main bola. Saya nendang, kalau kiper biasanya nendangnya kan lambung. Ya, seperti kiper nendang lambung. Bukan keseret, tapi langsung terpental, bum. Itu kalau diukur kurang lebih 7 sampai 9 meter. Jauh banget. Lumayan. Dan di situ saya merangkap. Di dalam pikiran saya cuman ada apa di dalam? Hanya itu, lugu kan? Ada apa di dalam? Pintu kan 2, yang satu dibuka, yang satu kan masih tutup gini. Waktu leher saya ini sudah masuk, dek gini, badan yang di luar ini belum masuk, itu kayak dipukulin orang satu kampung, bem. Di situ saya ketakutan, saya lari, keluarga sudah masuk semua sambil ketawa, saya diketawain keluarga saya. Saya lari naik ke bukit kecil, itu ada di pohon randu, tahu randu? Pohon kapuk itu, yang berduri itu. Nah, saya nangis di situ. Sambil ada pedagang odol-odol, dodol ya, kok dodol itu teriak, "Nah, hati-hati di situ angker, nanti kamu dimakan genderuwo." Hati saya bilang, bodo amat lah, saya sudah capek hidup. Saya sudah capek hidup. Buat apa sih? Udah pasrah. Ada telepon, namanya Ii, orang Bandung, teman saya pembunuhan. Di situ ngancam saya karena satu profesi menyebarkan obat juga, ngedar obat juga. Di situ dia orang kepercayaan saya. Dia pengen ngajak berantem saya gara-gara pengen menguasai, mengambil alih wilayah saya. Bro, lu di mana? Gua di kampung. Kapan lu ke Jakarta? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Gini bro, terus terang gua udah lama gua ngempet gini. Pokoknya lu saya tantang dan sebagainya. Pokoknya wilayah ini harus menjadi milik gua. Mohon maaf bro, saya nggak ngerti kapan saya pulang ke Jakarta. Saya masih bingung. Pokoknya lu akan mati walaupun gua tidak ketemu sama lu. Kata dia. Pikiran saya karena kakak ipar saya kena santet. Di sana kan deket Banten. Jangan-jangan saya disantet. Oke lah, saya dibacok waktu itu nggak mempan, saya ditembak mempan, digantung mempan, saya minum racun nggak mati. Waktu itu ya. Tapi disantet saya belum pernah. Jangan-jangan mati saya disantet. Oh, berpikir kayak gitu guys. Berpikir kayak gitu. Takut karena kakak ipar saya waktu itu kena santet. Yang nyantet orang Batak. Karena kakak ipar saya kerjanya di kafe. Itu. Daerah sana kan Batak kan keras. Nah,
Saya berpikir ke situ, ini gambaran kayaknya. Terus sampai Lebaran itu ziarah pagi setelah Idul Fitri, ziarah ke makamnya kakek. Iya. Kakek kan seorang ulama. Di situ gerimis. Dan waktu masuk ke dalam makam, panasnya minta ampun. Panas badan saya itu, keringat dingin keluar semua, kepanasan badan saya merah semua. Padahal gerimis. Iya. Dan saya ditegur sama kakak saya, "Dek, kenapa itu mukamu merah, telingamu merah, tanganmu merah semua? Nggak tahu kak, panas semua, kepanasan ini badan saya." Itu sebetulnya buat riwayat cerita TV bagus ya, sinetron ya, sebetulnya bagus itu, sebetulnya nyata. Ya, Azab itu. Saya keluar dari makam, saya rokokan, tambah panas. Akhirnya saya memutuskan saya mau masuk pesantren. Saya waktu mau masuk pesantren, saya bilang sama ibu karena siang-siang itu berangkat ke Semarang cari tiket. Membelikan tiket kepada saya untuk berangkat ke Jakarta. Saya sobek-sobek sambil sama marah-marah. "Ibu, kamu itu siapa yang kerja ke Jakarta? Siapa yang berangkat ke Jakarta? Saya atau sampean?" "Loh kenapa nak?" "Saya itu bingung antara mau berangkat ke pesantren atau berangkat ke Jakarta." "Loh ke pesantren? Ngapain?" "Saya mau tobat." Ibu saya langsung nangis. Lari keluar dari rumah ke tempat sepupu saya, Ustadz Nur Rohim. Sampai habis Isya, Ustadz Nur Rohim datang bawa pedang 2. Bawa pedang 2 dilempar ke saya, kelunding. "Kenapa mas? Bawa pedang?" "Saya menantangmu. Kamu terkenal oke. Kamu katakanlah bernyali oke. Tapi saya tidak akan takut. Nyali saya tidak akan kalah denganmu." Kata dia. Oh, ngetes kali. Ngetes saya. Saya mau tanya, kamu minta pesantren, ngapain kamu buat ibumu nangis? Kamu minta masuk pesantren, kok bikin ibumu nangis, yang artinya kamu menantang saya. Kalau niat pengen pesantren jangan kayak gitu, membuat orang tua nangis. Loh, siapa juga suruh nangis? Saya nggak menyuruh nangis. Orang saya logat saya kayak gini, ya udah, terserah mau nangis mau enggak. Itu yang penting tujuan saya pengen pesantren. Apa tujuan pesantren? Saya pengen tobat. Nggak percaya. Nggak percaya saya pengen tobat. "Tujuanmu apa pengen pesantren?" "Saya pengen bisa ngaji." "Kalau pengen bisa ngaji ke tempatnya Pak D atau ke tempatnya kakak?" Kakak sepupu saya waktu itu masih kiai, sekarang sebutannya menjadi Syekh Haromen. Jadi kalau orang Meranggen tahu pasti Syekh Haromen itu siapa? Itu kakak sepupu saya, putranya Syekh Dur, Pak D saya. Dan waktu itu Syekh Dur masih hidup. Nah, dan di situ saya dipaksa suruh ngaji ke Pak D. Saya nggak mau. Pokoknya saya mau masuk pesantren. Yang pernah kamu tempati pesantren. Dia nggak percaya. "Kamu tujuannya apa?" "Saya pengen ngerti alif ba ta." "Tak ajarin kalau cuma alif ba ta." "Saya nggak mau. Saya pengen masuk pesantren Jawa Timur." Udah. Pedang itu disabetin di depan saya. Jeng. Saya tidak geser sedikit pun. Saya di dalam hati saya, pedang yang satu cuma saya tancapin ke bawah gini, saya diam. Mau kena, mau tidak, mau mati, mau tidak, yang penting saya sudah niat pengen sembuh. Pengen berhenti, pengen tobat. Akhirnya dia capek sendiri karena berat pedangnya. Capek sendiri, akhirnya dia bilang, "Ya sudah, ini sudah jam sekian Dek, nanti habis subuh berangkat pesantren." Sholat subuh seumur hidup pertama kali, nggak ngerti bacaan apapun selain Al-Fatihah. Ruku yang saya baca Al-Fatihah, sujud saya baca Al-Fatihah, at-tahiyat yang saya baca Al-Fatihah. Konyol ya. Terdengar sangat konyol. Padahal kakek saya kiai, Pak D saya kiai, saya nggak ngerti. Dan di situ saya disuruh sama kakak sepupu saya, Ustadz Nur Rohim itu suruh minta maaf dan pamitan sama nenek saya. Saya bilang, "Nenek, saya pamit, saya minta doa restunya mau masuk pesantren, saya pengen sembuh." Tangan saya ini, tangan kanan saya yang penuh dosa ini, ditampar sama nenek saya. Misalkan gini, tangan gini, tangan satu waktu itu begini sambil